Ada perempuan yang di saat mau sholat tiba-tiba keluar darah atau haid, padahal sudah masuk waktu. Nah, apakah dia wajib mengqadha sholatnya atau tidak? Nanti di saat dia bersih. Allah tidak membolehkan bagi orang-orang yang mabuk an yusalli hatta ya'lama ma yaqul, untuk sholat sampai ia mengetahui, memahami apa yang dia ucapkan. Fa in afaqa, jika yang mabuk ini sudah sadar, maka baru diwajibkan sholat ini. Jadi setelah sadar itu, jadi udin kalau sudah kembali sadar, maka wajib dia sholat. Kemudian sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang orang-orang yang lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza nasiya ahadukum salatan, apabila lupa salah seorang di antara kalian salat, au nama anha, atau tidur dari salatnya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya ia mensalatkan apabila dia ingat. Ini nanti kita akan sampaikan apakah salatnya itu qadha atau ada. Ini dia lupa, apakah dia adaan atau qadhaan. Bihadza qala al-Malikiyah, jadi pendapat ini Imam Maliki, Imam Syafi'i mengatakan sama, illa annahum farraqu baina sukril mu'tad was sukri bila ta'addin. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat khusus kepada orang yang mabuk karena sengaja dan mabuk karena tidak sengaja. Ada orang, mohon maaf Bapak, air nau itu, tuak oda, dia simpan di rumahnya. Tuak oda ini sudah terjadi ini pada ustadz. Nih dia tuak oda, dia simpan, dia nggak tahu kalau disimpan itu dia memabukkan. Dia sudah agak kowok karena dia senang sekali minum tuak ini. Ya, dia minum, glok. Begitu habis setengah botol dia minum. Begini, kayak penglihatannya bintang-bintang. Nah ini, jadi kalau kondisinya begitu, mabuk, jadi ini tidak disengaja. Jadi kalau tidak disengaja seperti itu, maka dia kalau lewat sholatnya tidak wajib mengqadha'nya. Tapi kalau disengaja mabuknya, maka wajib dia menggantinya. Di saat dia tidak sadar, maka wajib menggantinya. Wa bihi qala Ibnu Hazm wa ikhtara al-Allamah Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, seorang ulama besar dari Qasim. Beliau sudah meninggal dunia ini, dan beliau termasuk sering mengisi di Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi, ini Syekh Utsaimin. Jadi beliau mengatakan sama, annahu in zala aqluhu bi fi'lihi wa ikhtiyarihi bi tanawuli as-sajj aw ad-dawa al-mukhaddir fa alayhi al-qadha wa in kana bi ghairi ikhtiyarihi fala qadha alayh. Jadi kalau karena kesengajaan dan tahu itu memabukkan, maka wajib mengqadha'nya. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib. Nah ini Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ta'limus sabi as-salah wa amriha. Nah ini Bapak-bapak kita jarang sekali.
Dan kita menganggap ini satu hal yang biasa terkait dengan mengajarkan anak-anak sholat dan memerintahkannya. Nah, bagus kita bapak-bapak yang tidak bisa mengajarkan anak di rumah, itu kita sekolahkan anak-anak. Jadi bukan orang tua, anak-anak. Nah, bagaimana hukumnya? Ini kita anggap suatu yang biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Masalah ta'limul aulad, mengajarkan anak-anak ini. As-sabiyyu wa in kana la tajib alaihi salah illa annahu wajib ala walihi an ya'murahu idza balagha 70 sana. Jadi anak-anak Bapak Ibu, sekalipun kepada anak itu tidak wajib sholat, tapi kepada orang tuanya wajib memerintahkannya apabila sudah berumur 7 tahun. Berarti kurang lebih kelas 1 SD. Jadi kelas 1 SD ini wajib bagi kita. Kalau tidak, berdosa kita bapak-bapak. Kalau tidak mengajarkan sekaligus memerintah anak kita ketika berumur 7 tahun. Dan kita disunnahkan memukulnya di saat berumur 10 tahun. Jadi yang diperintah itu kita. Kalau anak tidak wajib sholatnya, tapi perintah wajib itu kepada orang tuanya untuk mengajarkan anaknya tentang sholat. Yang kedua, memerintahkan dia untuk sholat. Jadi di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhu li ashrin. Jadi perintahkan, ini perintah wajib. Perintahkan kepada anakmu sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah ketika berumur 10 tahun. Nah, ini bapak-bapak mematahkan juga sebagian teori sekarang ini bahwa tidak boleh memukul anak di sekolah. Nah, ini dipatahkan oleh hadis ini, teori ini. Jadi Nabi membolehkan, tapi bukan pukulan mubrihin. Pukulan mubrih itu pukulan yang membuat anak menjadi cedera, tapi pukulan yang mendidik, yaitu tangannya, kakinya. Ini sesuatu yang tidak berbahaya itu. Tidak seperti ospek-ospek yang mengakibatkan kematian itu. Dipukul dadanya, dipukul ulu hatinya. Nah, ini tidak benar. Sekalipun kita ingin mendidik supaya keras hidupnya, tapi dengan cara membahayakan itu, kalau meninggal dengan cara itu, kalau dalam hukum Islam dia harus kena qisas. Kalau dia pukul dadanya, maka dia juga harus dipukul dadanya sampai KO gitu. Kalau dia mati juga dia sampai mati. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian wa hadza madhabul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi 3 ulama besar mengatakan bahwa wajib, termasuk Imam Syafi'i, itu bagi kita wajib memerintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun dan memukulnya di saat umur 10 tahun. Tapi alhamdulillah anak-anak kita bapak-bapak ini mulai dari sekarang kita ajak dia ke masjid. Ini ketika umur 7 tahun, ajak ke masjid. Kadang kita mengatakan begini, pas anak kita mau ikut, kita bilang, kamu jangan ikut. Kita larang ke masjid. Jadi tidak ada masalah dia datang ke masjid kalau tidak menyebabkan keributan. Dan saya yakin kalau anak kelas 1 SD, dia sudah tidak akan lari-lari ke sela-sela saf kita. Dia insya Allah tertib ketika dia sholat kalau sudah umur 7 tahun.
ajak dia ke masjid supaya menjadi karakter kebiasaannya nanti sampai besar bapak-bapak. Ini. Jadi ketika umur 7 tahun, 8 tahun, kelas 2, sholatnya sudah tertib. Jadi anak saya yang saya bawa itu ini sudah mulai tertib. Dia setiap 5 waktu, kalau saya telat ke masjid, dia sudah ada di sana, sudah di masjid. Nih. Subuh kalau tidak dibangunkan, komplain dia. Ini kenapa saya tidak dibangunkan subuh? Kalau kita walaupun keluar seperti ini, dia juga minta keluar untuk sholat. Nah ini bapak-bapak, kita ingin supaya anak kita dari sejak kecil itu karakternya hubbus sholat, suka sholat, maka kita ajak dia ke masjid. Nah akan tetapi bapak-bapak, pada pembahasan tadi ini terkait dengan pendapat Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali tentang perintah wajib kepada orang tua ketika umur anak 7 tahun dan memukulnya ketika umur 10 tahun berbeda dengan Imam Maliki. Jadi Imam Maliki mengatakan fahamalul amra fi hadzal hadis ala nadbi wal istihbab. Nah kalau Imam Malik mengatakan perintah tentang memerintahkan anak sholat pada umur 7 tahun dan memukul pada 10 tahun itu perintah sunat, jadi bukan perintah wajib. Nah kenapa kata beliau? Karena bagaimana mungkin itu perintah wajib sementara anak itu sunat, itu sholatnya tidak wajib. Jadi kalau anak sholat ini dia nggak wajib sholat. Nah kenapa jadi perintah wajib ini kata Imam Malik, padahal sholatnya anak itu sunat, jadi bukan sholat wajib. Artinya kalau dia tidak dikerjakan sholat itu setelah kita perintah, dia tidak ada masalah. Ini karena itu kata beliau ini perintah sunat dan bukan perintah wajib. Ini menurut Imam Maliki. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dijawab oleh pengarang kitab ini tentang sanggahan Imam Maliki yang mengatakan itu perintah sunat bukan perintah wajib. Beliau mengatakan anna dzalika innama yalzam law ittahadal mahal wa huwa huna mukhtalaf fa inna mahallal wujub al wali wa huwa mukallaf wa mahallu adamihi ibnul ashar wa la yalzam min adamil wujub ala saghir adamuhu ala al wali. Nah, jadi kata beliau pengarang kitab ini memang betul anak itu tidak wajib sholatnya, tapi bukan berarti perintah ini tidak wajib kepada wali. Wali ini mukallaf, jadi perintah ini ditujukan kepada wali, jadi bukan kepada anak. Nih, makanya Nabi mengatakan muru auladakum, wahai bapak-bapak perintahkan anakmu. Jadi bukan perintah kepada anak, tapi perintah kepada bapak. Ini muru auladakum bis salati lisab'in. Jadi perintahkanlah anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhu li ashrin, dan pukullah ketika berumur 10 tahun. Berarti bapak-bapak perintah memukul ini juga wajib bagi wali. Kalau anaknya umur 10 tahun tidak juga sholat. Kelas berapa itu kalau 10 tahun? Kelas 3 SD ini. Jadi kalau kelas 3 SD anak kita belum rajin sholat, berarti kita boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sampai segitunya bapak-bapak tentang wajibnya perintah kepada wali untuk memerintahkan anaknya sholat atau memukulnya ketika tidak mau
tidak mau sholat. Karena mohon maaf Bapak, jangan sampai anak kita kelak di saat besar menjadi musuh kita itu. Jadi kalau orang rajin sholatnya, insya Allah pekerjaan yang lain bisa teratur, bisa rapi. Kalau rajin sholatnya, insya Allah tidak akan ada hiqd, hasad, dengki di dalam dadanya. Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud, kalau kita mau tahu orang itu bersih hatinya, maka lihat sholat subuhnya. Ini. Jadi kalau mau tahu bersih hatinya dari kemunafikan, dari hal-hal yang tidak baik, maka lihat sholat subuhnya. Kalau dia rajin sholat subuh, berarti dia bersih orang itu. Nah ini Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengantarkan kita ke masjid ini setiap hari, setiap 5 waktu, bahkan di saat kita sedang enak tidur, Allah bangunkan kita dari tempat tidur, kemudian Allah antarkan kita ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah.